Ladies Education. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kenalin, nama aku Risa. Kali ini aku mau ngejelasin soal bidang datar. Nah, jadi kalau kita ngebahas bidang datar, yang pertama jenis bidang datar dulu ya. Itu ada yang namanya segitiga gitu ya. Segitiga dari namanya aja berarti teman-teman pasti udah kenal. Jadi segitiga itu adalah dia punya sisinya pasti ada 3 ya. Terus habis itu jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat gitu ya. Nah, sekarang di sini segitiga itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama ini, yang nomor 1 ini namanya segitiga ini sama kaki. Jadi, kalau di segitiga sama kaki gitu ya, dia tuh punya ini, punya apa namanya? Punya ininya sama gitu ya. Sisinya sama, misalnya di sini A, di sini A, kayak gitu. Terus di sini B. Terus untuk sudutnya total tetap 180 derajat untuk semua segitiga. Yang kedua ini namanya itu adalah segitiga sama sisi. Terus yang terakhir, ini adalah namanya adalah segitiga siku-siku ya teman-teman. Terus habis itu, untuk segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras di mana bidang miring ini C kuadrat, ini C, ini bisa dicari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau sama aja C-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, kayak gitu. Terus bagaimana cara mencari keliling segitiga? Gampang. Keliling itu artinya apa? Kita menjumlahkan semua sisi kan ya. Jumlah dari semua sisi. Nah, kalau kita menjumlahkan semua sisi, itu tinggal kita jumlahin aja kan sisi-sisinya kan. Di sini sisinya ada 3, berarti tinggal kita jumlahin aja. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk mencari luas segitiga. Kalau untuk mencari luas segitiga, itu kita tinggal hitung aja. Luasnya itu adalah biasanya kan kalau teman-teman waktu SD itu kan belajar alas kali tinggi ya. Di sini berarti alasnya B, T-nya ini adalah tinggi. Terus habis itu selain pakai rumus alas kali tinggi, itu kita bisa cari dengan menggunakan aturan trigonometri di sini. Maksudnya kayak gimana? Jadi misalnya nih, ini sisi A, ini sisi C, terus habis itu, nah, dikali sin sudut yang mengapitnya. Berarti sudut yang mengapitnya itu adalah beta. Berarti dikali sin beta gitu. Jadi dikali oleh sin dari sudut yang mengapit di antara kedua sisi tersebut. Yang kedua, ini sisinya A, di sini B. Sudut yang mengapit apa? Gamma, makanya jadinya setengah dikali A dikali B dikali sin gamma. Sekarang yang luas C itu B dikali C. Sudut yang mengapitnya apa? Alfa kan? Makanya jadinya setengah dikali B dikali C dikali sin alfa. Paham ya sampai sini? Sekarang kita lanjut. Jadi kalau kita ngebahas soal segi 4 gitu ya. Segi 4 itu intinya ya seginya ada 4 dan total sudut semuanya 360 derajat. Nah, untuk segi 4 ini tuh ada berbagai macam bentuk. Yang pertama persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Sekarang kita masuk dulu ke persegi. Jadi persegi itu adalah kayak gini gambarnya. Jadi semua sisinya itu sama semua besarnya. Kayak gitu ya. Untuk cari luasnya gimana, Kak? Untuk cari luasnya tinggal kita kalikan aja sisi dikali sisi. Kayak gitu. Terus kalau untuk mencari keliling, tinggal kita, keliling itu artinya kan menjumlahkan semua sisinya. Berarti tinggal kita jumlahkan aja semua sisinya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya sudutnya, persegi itu sudutnya sama ya. Di sini 90, 90, 90, 90. Kalau di total jadinya 180 derajat. Terus untuk persegi panjang juga sama, sudutnya itu setiap sisinya itu 90 derajat. Terus habis itu untuk mencari luasnya tinggal panjang kali lebar dan kelilingnya di sini misalnya lebar, di sini lebar, di sini panjang, di sini panjang. Untuk mencari keliling tinggal kita jumlahkan aja. Kalau kita jumlahkan makanya jadinya 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar. Kemudian untuk belah ketupat gitu ya. Belah ketupat kita misalkan belah ketupat ini dia punya diagonal ya. Anggaplah ini diagonal 1. Terus di sini diagonal 2. Untuk mencari luas belah ketupat itu tinggal setengah dikali D1 dikali D2. Kayak gitu ya. Sedangkan kalau keliling kan menjumlahkan seluruh sisinya. Berarti anggaplah di sini M. Maaf, di sini M, di sini M, di sini M. Berarti ada 4 ya. Ada 4 sisi, makanya rumus kelilingnya adalah 4M. Sampai sini paham ya teman-teman? Sekarang aku lanjut ke jajar genjang. Jadi kalau ke jajar genjang, ini kan dia punya alas nih. Ya kan ini alasnya. A-nya, terus ini tingginya. Jadi kalau untuk cari luas tinggal A-nya dikali T-nya. Gitu ya. Sedangkan untuk ini
rumus kelilingnya gitu ya. Rumus kelilingnya tinggal menjumlahkan semua sisinya. Anggaplah yang miring ini adalah M, berarti tinggal A ditambah M ditambah M. Berarti jadinya kelilingnya adalah 2A ditambah M. Terus kalau layang-layang, sama kayak rumusnya kayak luas, ini kan diagonalnya ada 2 nih. Diagonal 1, diagonal 2. Makanya rumusnya jadinya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan untuk kelilingnya kita tinggal jumlahin aja ya. Semua sisinya ya. Kayak gitu. Bedanya belah ketupat sama layang-layang itu kan kalian bisa lihat tadi gambar sendiri ya. Jadi sisi-sisinya nilainya itu beda-beda. Jadi di sini sama kayak yang di sini sama kayak yang di sini gitu ya. Sekarang lanjut ke trapesium. Kalau trapesium kan tinggal setengah gitu ya. Ini anggap aja A, ini B, ini tingginya. Kalau untuk mencari luas tinggal setengah dikali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu A ditambah B, terus dikali tingginya. Nah, sedangkan untuk kelilingnya itu tinggal menjumlahkan seluruh sisinya. Anggaplah yang miring ini M, jadinya M ditambah A ditambah B. Oke, sampai sini paham ya? Terus habis itu kalau dilihat-lihat dari segi sudutnya, kalau trapesium sudut yang ini sama dengan yang ini, terus yang sebelah sini sama kayak yang sebelah sini ya. Tapi di total semua sudut baik jajar genjang, layang-layang dan trapesium adalah 360 derajat gitu ya. Ladies Education.